Salam tutor dan rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Billy Berlin David Nazaret dengan NIM 0429300347 dari UPBJJ Kota Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan Planbook Program Komunikasi Lingkungan yang berjudul Saling Jaga, Saling Waspada. Program ini dirancang sebagai respon taktis terhadap maraknya kasus pencurian di kawasan rawan pemukiman Kota Bandung. Di bab pendahuluan, mari kita bedah latar belakangnya terlebih dahulu. Pemukiman padat di Bandung saat ini menghadapi ancaman nyata berupa pencurian kendaraan bermotor dan pembobolan rumah, baik malam hari maupun siang hari saat warga bekerja. Di sisi lain, analisis situasi menunjukkan adanya masalah komunikasi yang krusial. Warga mulai apatis, koordinasi antar tetangga melebah juga akibat kesibukan, dan pos ronda sering kosong. Oleh karena itu, rumusan masalah program ini adalah bagaimana kita bisa membangun saluran komunikasi internal yang inklusif untuk mengubah pola pikir warga dari pasif menjadi proaktif. Masuk pada landasan teori, untuk menjawab masalah tersebut, program ini bersandar pada dua teori komunikasi utama. Yang pertama adalah teori komunikasi kelompok, yang kita gunakan untuk membangun kembali kedekatan dan kekompakan warga, sehingga ego individualis bisa terkikis demi keamanan bersama. Yang kedua adalah teori manajemen kecemasan atau ketidakpastian. Di tengah isu maling yang meresahkan, kecemasan warga harus dikelola dengan komunikasi yang sadar agar tidak menjadi kepanikan massal, melainkan merubah menjadi tindakan pencegahan yang logis dan juga terstruktur. Melalui analisis SWOT, kita melihat program ini memiliki kekuatan berupa ikatan sosial warga yang sebenarnya kuat dan adanya grup WhatsApp RT dan RW yang aktif. Peluangnya adalah dukungan penuh dari Kamtipmas setempat. Namun, kelemahan kita ada pada mobilitas pekerja komuter yang tinggi dan banyaknya blind spot atau titik buta di lingkungan. Hal ini menjadi ancaman karena pelaku kejahatan hari ini semakin pintar memanfaatkan kelengahan warga pada jam-jam yang sibuk. Masuk di bab 4, berdasarkan analisis tersebut, kita menetapkan target SMART, yaitu menaikkan pemahaman titik rawan warga sebesar 50% dan menghidupkan kembali Siskamling dengan slogan, saling jaga, saling waspada. Rencana aksi kita, eksekusi melalui tiga saluran. Yang pertama adalah media fisik, dengan melakukan penyebaran brosur door-to-door berisi 5 langkah sebelum meninggalkan rumah. Yang kedua adalah media digital, edukasi via video pendek 60 detik dan penyebaran nomor darurat di grup WhatsApp warga. Yang terakhir adalah aksi lapangan, berupa Siskamling bulanan dan simulasi tanggap darurat untuk memperkuat koordinasi fisik. Masuk ke aspek manajerial di bab 5, program skala RT dan RW ini dirancang sangat efisien dengan total estimasi anggaran senilai 1,5 juta rupiah. Dana ini dialokasikan untuk cetak brosur, pengadaan senter LED untuk pos ronda, konsumsi sarasehan, dan juga atribut peluit satgas dan dana darurat. Untuk menjamin akuntabilitas, kita menerapkan monitoring berkala setiap minggu guna memantau partisipasi ronda warga dan laporan di grup siber. Ini menjadi sistem deteksi dini jika jadwal ronda berbenturan dengan waktu kerja warga, sehingga evaluasi taktikal bisa langsung dilakukan. Sebagai penutup, evaluasi dampak akan diukur di akhir periode menggunakan angket digital sederhana dengan indikator kinerja utama berupa penurunan angka kriminalitas di wilayah tersebut. Kesimpulannya, program Saling Jaga, Saling Waspada ini membuktikan bahwa keamanan lingkungan tidak hanya soal gembok dan pagar fisik, melainkan soal bagaimana kita mengelola ruang komunikasi sosial antar warga dengan anggaran yang minimal namun strategi komunikasi yang maksimal. Program ini siap menjadi cetak biru bagi terciptanya lingkungan pemukiman di Bandung yang aman, solid, dan berkelanjutan. Terima kasih.